Selamat siang, perkenalkan nama saya Lydia Febrianti. Saya dari kampus Tikes Mutiara Mahakam Samarinda, Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Berdirinya saya di sini, saya akan mewawancarai staf apoteker di klinik Visia. Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan untuk saya pada siang ini untuk mewawancari Kakak. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Kak. Untuk wawancaranya, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai SDM yang ada di klinik Visia ini. Kira-kira berapa jumlah ketersediaan SDM di unit klinik ini Kak? Baik, saya akan menjelaskan untuk sumber daya manusia yang ada di klinik ini ada 8 orang. Itu terdiri dari dokter 1, apoteker 1, asisten apoteker 3, bagian admin 1. Terus untuk terapis kecantikannya ada 2 orang. Baik. Dan menurut Kakak, apakah jumlah SDM di klinik ini sudah cukup? Untuk saat ini semua pelayanan yang ada di klinik sudah lumayan cukup sih. Kira-kira bagaimana cara pembagian tugas di klinik ini Kak? Jadi di klinik ini tuh untuk tugas-tugasnya sendiri kan kita ada SOP-nya ya. Jadi setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Kayak seperti apoteker itu tugasnya biasanya pemesanan barang, menerima barang, mengecek stok seperti itu. Dan untuk adminnya biasanya untuk mendata pasien. Dan untuk terapis kecantikannya itu di bagian kecantikan. Oke. Apakah ada pedoman tertulis tentang pengaturan SDM terkait pertunjukan teknis dalam bekerja di klinik ini Kak? Di sini itu untuk mulai jam kerjanya itu ada 2 shift ya. Jadi untuk shift pagi itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian dilanjutkan lagi shift malamnya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Apakah di klinik ini memiliki jenjang pendidikan yang sama Kak? Di sini nggak ada ya, karena setiap bagian-bagian tertentu sudah memiliki masing-masing jenjang pendidikannya sendiri sih. Seperti itu. Kira-kira, dapatkah Kakak menjelaskan kualifikasi pendidikan seperti apa yang sebaiknya mengisi posisi di klinik ini Kak? Kalau di sini itu untuk posisi-posisinya sendiri sudah diatur untuk kliniknya ya. Jadi kayak saya ini S1 untuk bagian apoteker. Jadi ini saya asisten apotekernya kan. Biasa saya tukang. Biasa saya yang menggantikan apotekernya kalau misalnya nggak ada di tempat. Jadi yang sekarang itu untuk menerima barang nggak bisa lagi ya kayak asisten apoteker yang D4 gitu, nggak bisa lagi, harus S1. Jadi biasanya saya menggantikan posisinya apoteker. Baik. Adakah pendidikan atau pelatihan berkala yang dilakukan organisasi dalam klinik untuk meningkatkan pengetahuan karyawannya? Untuk sekarang ini nggak ada pelatihan khusus sih. Seperti itu. Kira-kira atasan unit maupun organisasi yang ada di klinik ini melakukan penilaian kinerja secara berkala. Mohon dijelaskan waktu dan cara penilaiannya seperti apa Kak? Karena klinik ini milik dokter sendiri ya, jadi untuk masalah penilaian itu dilakukan tiap minggunya, yang dimana kita mengevaluasi setiap karyawan. Jika memiliki masalah maupun kendala selama bekerja disampaikan kepada atasannya langsung agar dicari jalan keluarnya bersama. Oke. Apakah ada sistem reward, penghargaan, dan punishment, sanksi atau hukuman kepada SDM di organisasi klinik ini Kak? Biasanya rewardnya itu kita itu ada makan bersama di setiap akhir tahunnya. Dan biasanya untuk pegawai yang kerjanya bagus itu ya kayak disiplin, nggak pernah telat, tidak ada bolong-bolongnya lah ya dalam bekerja, itu dia mendapatkan bonus tambahan dari dokter. Apa saja saran atau masukan Kakak terkait SDM di organisasi di klinik ini Kak?
Saran dan masukan saya sih, dengan adanya peraturan kedisiplinan di sini bisa membuat kami semua para karyawan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga pasien yang datang bisa merasa puas dengan pelayanan kami. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Kak. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Selamat siang, Kak. Ya, siap.